Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our drama class. Today we're going to talk about the elements of drama part 2. We have discussed 6 elements of drama previously in part 1, and let's start to talk about the elements of drama part 2. Yang pertama adalah conflict. Conflict is the internal or external struggle that creates dramatic tension. Jadi konflik itu adalah perjuangan dari dalam maupun dari luar yang menciptakan ketegangan dramatis. Jadi setiap cerita drama akan menarik jika ada konflik. Tanpa konflik, drama tidak akan menarik. Jadi ada external konflik di mana contohnya adalah karakter versus karakter, tokoh melawan tokoh. When one character has a problem with another character in the story, ketika tokoh satu memiliki masalah dengan tokoh lainnya dalam sebuah cerita, itu namanya karakter versus karakter. Misalnya tokoh utama dengan tokoh pendukung itu punya masalah untuk memperebutkan seorang pria misalnya, atau sebaliknya jika seorang pria memperebutkan seorang wanita. Jadi antara kedua orang itu adalah karakter versus karakter. Kemudian karakter versus nature. When the character is opposed by a natural force. Jadi misalnya tokoh melawan alam, misalnya ada bencana alam, tokoh itu harus berjuang untuk mempertahankan diri dari bencana alam atau menyelamatkan diri dari bencana alam, itu namanya character versus nature. Lalu karakter versus society. When the character has a problem with the society, such as laws, culture, or social norms. Jadi ketika tokoh itu memiliki masalah dengan masyarakat, gitu. Misalnya ketika seorang tokoh dalam cerita terbentur dengan masalah hukum, kemudian masalah budaya, kebiasaan, atau norma-norma sosial, maka itulah yang disebut dengan karakter versus society. Jenis kedua adalah internal conflict. Seperti yang diketahui, ini datang dari dalam diri si tokoh itu. Jadi, character versus self. Dia tokoh melawan dirinya sendiri. When the character struggles with a decision or his or her own identity. Ketika seorang tokoh berjuang dengan pilihan daripada identitasnya sendiri, atau bisa juga dalam bentuk galau, misalnya dia harus memilih A atau memilih B, atau dia harus tetap bersabar atau melawan, atau dia harus memilih untuk pergi menjauh ataupun tidak. Itu namanya character versus self. Jadi itulah elemen konflik. Selanjutnya adalah characterization. What is characterization? It is the playwright's technique for revealing the personality of a character. Jadi cara seorang playwright untuk mengeluarkan atau menampilkan personality dari seorang tokoh. Cara pertama yaitu dengan cara direct atau langsung. When the playwright tells the audience what the personality of a character is. Jadi ketika seorang playwright menyampaikan kepada audiens secara langsung tentang seperti apa personality dari seorang tokoh tersebut. Usually found in character descriptions under cast of character. Biasanya dijelaskan langsung dalam bentuk description tokoh di bawah nama-nama dari tokoh-tokoh tersebut. Misalnya, cast of characters were an early teen on the cusp of change, strong and determined with overcompensating swagger. Atau man in his 30s lost in a broken world, hardened by the road, a father learning to talk to his daughter. Jadi biasanya akan langsung ditulis di bawah cast-nya atau tokoh-tokohnya. Selanjutnya yaitu dengan cara indirect atau dengan cara tidak langsung. When the playwright shows the audience things that reveal the personality of the character. Jadi ketika seorang playwright itu menampilkan kepada audiens beberapa hal yang
menjelaskan atau menunjukkan seperti apa personality dari seorang karakter. Jadi tidak langsung disampaikan dalam bentuk descriptions, tapi melalui beberapa hal. Nah, can be described by the Steele method. Dapat dijelaskan dengan menggunakan metode Steele. Steele ini merupakan kesingkatan dari beberapa hal. Pertama adalah speech. Apa itu speech? Jadi dari dialognya, dari katanya, kalimat yang sering dia ucapkan dalam sebuah drama, misalnya cerita drama. Nah, di situ biasanya seorang playwright akan memunculkan seperti apa karakter dari tokoh ini. Misalnya dia sering mengatakan kata-kata yang kasar atau lemah lembut misalnya, dan itu akan menjadi indikator yang bisa mengarahkan kepada seperti apa personality dari seorang tokoh. Yang kedua adalah thoughts. Jadi misalnya pikirannya. Pikiran misalnya seperti apa sih orang ini, cara berpikirnya, kemudian ideologinya misalnya, atau apakah dia idealis atau punya pendirian yang tegas dan seterusnya. Itu akan bisa mendeskripsikan seperti apa personality dari seorang tokoh. Effect on others. Nah, misalnya ketika dia berbicara, ketika dia beraksi dalam drama, ketika dia menunjukkan tingkah laku, nah itu biasanya akan berdampak kepada tokoh lainnya. Seperti apa reaksi tokoh lainnya? Apakah mereka akan senang, bahagia, atau mengaguminya, atau justru membencinya, dan seterusnya. Nah, itu biasanya juga akan mendeskripsikan seperti apa personality dari seorang tokoh dalam sebuah drama. Kemudian actions. Ya, seperti yang kita ketahui dalam drama pasti ada actionnya, tindakannya, geraknya, body language-nya. Itu juga akan bisa mendeskripsikan seperti apa personality dari seorang tokoh dalam sebuah drama. Apakah dia sering menghentakkan kakinya, kemudian apakah dia dengan raut wajahnya, ekspresi wajah, gerakan tangan, gerakan kaki, itu bisa akan mendeskripsikan seperti apa personality dari seorang tokoh. Yang terakhir adalah looks-nya. Nah, biasanya kita kalau melihat dalam film-film dalam televisi misalnya, looks juga akan mempengaruhi atau bisa mendeskripsikan seperti apa personality dari seorang tokoh. Misalnya dia terlihat menor, apa terlihat mewah, glamour, atau terlihat sederhana. Nah, itu juga bisa memperlihatkan personality dari seorang tokoh. Jadi itulah yang disebut dengan characterization. Selanjutnya adalah narrative. A story with a beginning, middle, and end. Jadi sebuah drama itu ada namanya cerita atau naratif. Jadi itu cerita yang bagiannya ada dibagi dalam 3 bagian penting atau utama. Misalnya awal cerita, pertengahan cerita, maupun akhir cerita. Dan secara umum ini disebut sebagai naratif. Kemudian lebih spesifik lagi, ada namanya istilahnya plot. Atau dalam bahasa Indonesia is alur cerita. The series of events that make up the story. Jadi alur cerita atau kejadian-kejadian yang membentuk sebuah cerita yang utuh. Jadi kalau tadi ada di bagian naratif itu ada beginning, itu mungkin bagian besarnya, dan di dalam beginning itu pasti ada events-event atau kejadian-kejadian atau peristiwa yang disebut sebagai plot. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi seperti apa plot. Plot atau alur cerita refers to the action, the basic storyline of the play. Jadi mengacu pada action atau kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan dari para tokoh yang menjadi dasar dari alur cerita dari sebuah karya drama. Nah, kalau kita melihat ini ada 6 stages in a plot structure, ada 6 tahapan-tahapan umum dalam alur cerita sebuah karya sastra drama. Ini hampir sama seperti karya sastra lainnya. Nah, pertama adalah initial incident. Nah, di bagian initial incident ini biasanya
cerita sudah mulai memperkenalkan tokohnya, kemudian siapa aja yang ada di dalam tokoh cerita tersebut, atau juga bisa juga memperkenalkan masalah apa sih yang terjadi dalam drama tersebut. Kemudian preliminary event. Jadi preliminary events itu sudah masuk kepada kejadian-kejadian yang mengarah kepada konflik, sudah mau menceritakan sebuah kejadian atau beberapa kejadian yang akan membawa pada titik pengenalan sebuah konflik. Kemudian rising action. Setelah ada kejadian-kejadian pemula, nanti akan muncul rising action, di mana konflik sudah mulai muncul. Konflik sudah mulai terlihat ketika ada rising action. Yang selanjutnya, pada puncaknya itu disebut sebagai climax, di mana konflik inti dari konflik, apakah karakter antar nature, ataupun karakter dengan dirinya sendiri, itu nanti akan terlihat pada climaxnya. Puncak masalah itu akan dimunculkan dalam drama itu. Kemudian ada namanya falling action. Falling action ini di mana alur cerita sudah mulai meredam konfliknya, sudah mulai meredam, sudah mulai berkurang tensionnya, ketegangan dari konflik yang terjadi dalam drama tersebut. Kemudian diakhiri dengan denouement. Denouement itu biasanya lebih kepada konflik itu sudah didapatkan solusinya atau sudah pada akhir cerita, seperti apa ending dari konflik tersebut. Apakah tetap konflik itu berlanjut atau mungkin konfliknya sudah selesai. Jadi seperti itu. Itu tahapan secara umum seperti apa plot itu dalam sebuah drama. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for watching. If you have more questions about these elements, you may comment below, and don't forget to share this video. For more information about the elements of drama, I will tell you later on in part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.